Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di dunia virtual ini. Eh, Sekarang saya akan membicarakan soal eh, hubungan antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Artinya ini akan ada pemahaman soal kepala daerah itu kan dipilih langsung. Nah, ketika dipilih langsung, mereka kan juga bertanggung jawab kepada voter atau pemilih atau masyarakat di wilayah yang memilih itu. Namun bagaimana sih kontrol pemerintah pusat? Jadi biar kita clear mengetahui bahwa ternyata pusat juga punya kontrol. Yang namanya kewenangan mengontrol itu kan juga ada hal-hal yang bisa tanda kutip ditakuti oleh kepala daerah supaya ia mentaati perintah pemerintah pusat. Nah, di sini kita akan menerangkan bahwa soal adanya sanksi kepala daerah yang diberikan oleh atasan. Atasan maksudnya itu begini. Kalau gubernur berarti atasannya kan presiden melalui menteri lah. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang diposisikan untuk mengontrol daerah-daerah. Sedangkan bupati, wali kota itu kan atasannya adalah gubernur. Nah, gitu. Nah, jenisnya itu hierarkinya seperti itu. Nah, setelah kita membicarakan posisi hierarki antara kepala daerah tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian ke pemerintah pusat, maka sudah agak terbayang ya soal adanya siapa yang memberi sanksi jika ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini saya menggolongkan lagi di Undang-Undang Pemda, yaitu digolongkan ada 3 jenis sanksi yang bisa diberikan oleh atasan kepada kepala daerah. Tadi ya, kalau saya ngomong atasan berarti kalau tingkatnya kabupaten kota berarti atasannya adalah gubernur. Kalau tingkatannya adalah provinsi atau gubernur, atasannya adalah menteri ya, atau presiden. Nah, ada 3 jenis soal sanksi. Yang pertama itu sanksi diberikan kepada kepala daerah oleh atasan ketika tidak melaksanakan program strategis nasional. Pertama. Yang kedua, tidak menyampaikan laporan kinerja dan tugas pembantuan di setiap tahunnya itu kepada atasan. Kemarin kita sudah bicara mengenai tugas pembantuan ya. Tugas pembantuan itu artinya ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, di mana posisinya yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat itu mengatur atau membuat protokol atau mengatur standar kebijakannya itu. Nanti kita akan jelaskan secara rinci. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu sanksi itu diberikan ketika tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi ya maksudnya kalau DPRD, kalau tingkat provinsi itu juga DPRD-nya DPRD provinsi. Kalau tingkat kabupaten kota berarti DPRD-nya ada DPRD kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena dalam otonomi daerah, di daerah seperti ini itu penyelenggara pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Gubernur artinya dalam arti pemprov, pemerintahan provinsi. Begitupun juga dengan kabupaten kota. Pemkot berarti dengan DPRD. Itu unsur penyelenggara negaranya itu 2 itu. Nah, kemudian kita jelaskan secara rinci mekanismenya, mekanisme tata urutan pemberian sanksi. Tadi kita kembali ke pertama, soal tidak melaksanakan program strategis nasional. Apa sih program strategis nasional itu?
itu program yang dibuat oleh pemerintah pusat atau oleh presiden yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM. Jadi kalau ada program yang itu sudah dimasukkan dalam RPJMN atau rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu berarti masuk dalam kategori program strategi nasional ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah. Ini ada di Bappenas berarti, di Kementerian Bappenas misalnya itu. Nah, itu yang dimaksud program rencana strategis nasional ya, itu berada di RPJM itu. Ada banyak contohnya, misalkan soal pangan, soal keadilan, soal lain sebagainya, itu banyak. Itu bisa dicek. Nah, kemudian kita membicarakan tata urutan pemberian sanksi dan alasan pemberian sanksi ketika kepala daerah tersebut tidak melaksanakan tugas atau melaksanakan program strategis nasional. Sanksi yang pertama adalah teguran tertulis oleh menteri. Nah, oleh menteri ya, teguran tertulis oleh menteri, tentunya menteri yang bersangkutan. Jika itu gubernur, teguran tertulis oleh menteri jika yang tidak melaksanakan program strategis nasional adalah gubernur. Nah, jika yang tidak melaksanakan program strategis nasional itu adalah bupati atau wali kota, maka yang melakukan teguran tertulis adalah gubernur. Nah, kemudian sudah dikasih teguran, tidak melaksanakan juga, dikasih lagi satu kali teguran lagi, teguran tertulis lagi, berarti sudah 2 kali ya. Artinya ini 2 kali berturut-turut dia tidak melaksanakan program strategis nasional, maka kepala daerah tersebut itu diberhentikan selama 3 bulan sementara. Jadi diberhentikan sementara selama 3 bulan. Jadi kalau gubernur yang tidak melaksanakan pelaksanaan program strategis nasional dan sudah dikasih teguran oleh menteri selama 2 kali berturut-turut, maka sang gubernur tersebut akan diberhentikan sementara selama 3 bulan oleh menteri. Nah, kalau kabupaten kota gimana? Sama. Kalau kabupaten kota, bupati atau wali kota itu tidak melaksanakan program strategis nasional dan sudah ditegur 2 kali oleh gubernur, maka ia juga akan diberi sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah, sudah dikasih teguran selama 2 kali berturut-turut, kemudian juga sudah diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan tugas pasca ditegur 2 kali berturut-turut, tapi juga masih nyeleweng, masih balilo bahasa Jawanya itu, masih tidak melaksanakan program, maka ia akan diberhentikan tetap. Siapa yang memberhentikan? Yang memberhentikan adalah yang memberi surat keputusan tersebut. Siapa yang memberi surat keputusan? Gubernur. Pelantikan gubernur. Yo, presiden. Nah, kalau bupati wali kota, ya gubernur. Misalkan itu, karena gubernur adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Nah, sekarang kita menginjak ke mekanisme pemberian sanksi yang kedua, yaitu mekanisme tidak menyampaikan laporan kinerja dan tugas pembantuan setiap tahun kepada atasan. Yang beratasan ya kalau gubernur kepada Menteri Dalam Negeri gitulah. Kalau kabupaten kota itu kepada gubernur. Satu, sama mekanisme bersama. Yang pertama tentu dapat teguran tertulis dari atasan. Kalau gubernur ditegur oleh menteri. Kalau bupati wali kota ditegur oleh gubernur, ditegur tertulis. Tidak melaksanakan lagi, dikasih teguran
2 kali berturut-turut. Nah, kok sudah dikasih teguran 1 kali, dikasih teguran 2 kali berturut-turut, tidak melaksanakan juga, maka masih bandel ya, maka sang kepala daerah tersebut itu wajib hukumnya, ini wajib hukumnya ya, mengikuti pembinaan khusus dalam hal bidang pemerintahan. Jadi tidak diberhentikan, tapi diwajibkan untuk menerima pembinaan secara khusus dalam hal bidang pemerintahan. Sedangkan ininya sedangkan ketika gubernur tersebut melakukan pembinaan, maka sementara pelaksanaannya digantikan oleh wakil gubernur. Nah, ini agak ringan, diberi pendidikan. Nah, yang ketiga soal sanksi klasifikasi pemberian sanksi yang ketiga, yaitu tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD. Nah, kalau tadi kan ke atasan semuanya nih. Kalau sekarang ini soal horizontal, soal gubernur kepada DPRD. Kalau DPRD provinsi ya, kalau kabupaten kota berarti kepada DPRD kabupaten kota. Jadi ketika gubernur itu merasa lebih hebat dan tidak mau menyampaikan laporan, ingat ya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, maka DPRD bisa menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak yang dimiliki oleh DPR atau DPRD. Kalau pemerintah berarti DPR ya. Kalau pemerintah pusat DPR, kalau pemerintah provinsi DPRD. Untuk meminta pertanggungjawaban atau laporan kepada kepala daerah soal adanya kebijakan yang bersifat strategis atau berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Itu interpelasi. Ketika DPRD menggunakan interpelasi, maka ini juga atasannya juga, kalau gubernur itu menteri, kalau bupati itu gubernur, bisa membuat atau mengasih teguran tertulis. Nah, teguran tertulis itu jika tidak dilaksanakan juga, maka diwajibkan untuk mengikuti pembinaan bidang khusus, gitu loh. Pembinaan dalam hal bidang pemerintahan. Nah, ini hampir sama sanksi atau mekanisme yang diberikan oleh kepala daerah dalam hal tidak menyampaikan laporan kinerja dan tugas pembantuan dengan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Oke. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi, kalau bisa ada beberapa usulan soal kasuistik lah yang kita bisa lakukan diskusi itu. Jadi kita nanti bisa lebih enak ketika kita ngomong kasuistik, ada di mana, kemudian kita analisis melalui basis norma hukum atau teori yang kita pelajari selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.